Saat itu, Mega, si manajer ambisius, dengan angkuh menunjuk penjaga gerbang lusuh itu. Dasar satpam miskin. Jangan pernah menyapaku. Aku akan memastikan kamu dipecat oleh calon suamiku, Putra Hardian Harto. Ia tak menyadari, setiap hinaan yang ia lontarkan adalah ujian karakter yang menghancurkannya sendiri. Di sisi lain, Dewi, seorang analis yang tenang, justru menawarkan segelas air dingin kepada penjaga yang sama. Ia berkata, ia lebih memilih cinta sejati sang satpam daripada janji kekayaan pewaris Harto Group. Apa yang akan terjadi ketika Rizky si penjaga gerbang yang miskin tiba-tiba berdiri di hadapan mereka, bukan lagi dengan seragam usang, tetapi dalam balutan jas desainer mahal, siap menuntut pertanggungjawaban atas setiap kata-kata keji yang pernah diucapkan? Siapakah yang benar-benar mengenal hati Rizky, dan siapa yang harus menelan pil pahit aib yang tak termaafkan? Aku tidak butuh kekayaan ayah untuk mendapatkan wanita, ujar Rizky, suaranya tenang, tetapi nada sinisnya tak terhindarkan. Hardian Harto, sang ayah, hanya tersenyum samar. Ia memahami pemberontakan kontroversial putranya. Hardian sendiri pernah hidup dalam penyamaran sebelum membangun kerajaannya. Ini adalah ritual keluarga yang tak terucapkan, ujian karakter yang kejam. Aku sudah memilih dua kandidat, Nak, kata Hardian, Mega dan Dewi. Keduanya cerdas, tetapi jalur hidup mereka berbeda. Hardian menjelaskan bahwa Mega, seorang marketing manager yang ambisius, didorong oleh ketakutan terhadap kemiskinan yang ia saksikan menghancurkan keluarganya saat kecil. Ia melihat Hardian sebagai penyelamat, bukan sekadar bos. Di sisi lain, Dewi Wulandari, seorang analis keuangan yang tenang, mengejar kedamaian yang sama sekali tidak berhubungan dengan kemewahan. Motif Dewi yang sebenarnya adalah melunasi utang memalukan mendiang ayahnya. Setelah pertemuannya dengan Hardian, Rizky mengambil keputusan. Ia akan menjadi satpam di gerbang utama, seorang, Riz, yang miskin dan tak berarti. Inilah rahasia berlapis Rizky, ia tidak hanya menyamar sebagai satpam, ia juga diam-diam memantau aktivitas keuangan internal Harto Group, mencari tahu sejauh mana korupsi yang pernah ia lihat di panti asuhan telah merembes ke jantung perusahaan. Penyamaran ini adalah penyelidikan moral dan finansial ganda. Beberapa hari kemudian, Hardian memanggil Mega dan Dewi secara terpisah. Kepada Mega, ia menaburkan janji kemewahan dan kekuasaan sebagai menantu. Mega menerimanya dengan sorot mata yang penuh perhitungan, seolah-olah kemenangan sudah di depan mata. Kepada Dewi, Hardian menawarkan kesempatan tersebut dengan nada yang lebih hati-hati, memuji integritasnya. Dewi hanya tersenyum dan menjawab, "Saya akan menjadi diri saya sendiri, Pak. Hanya itu yang bisa saya janjikan." Keesokan paginya, Hardian memandang putranya yang kini mengenakan seragam satpam lusuh. "Ingat, Riz," bisik Hardian, "jika rahasiamu terbongkar, perusahaan ini akan dituduh melakukan permainan yang keji dan skandal ini akan menghancurkan reputasi kita. Jangan sampai ketahuan." Rizky, dengan nama samaran, Riz, mulai bertugas. Setiap karyawan melewatinya tanpa melihat. Tetapi, ada dua reaksi yang mencolok. Dewi, yang berjalan sambil membaca laporan, mengangkat kepala, tersenyum, dan menyapa, "Selamat pagi, Mas Riz." Mega, yang berjalan dengan langkah percaya diri, bahkan tidak melirik, melewatinya seolah Rizky adalah debu di permadani kantor. Malam itu, Rizky melaporkan kepada ayahnya. Mega sudah menunjukkan siapa dirinya. Tapi Dewi, dia menyapa, "Rizky, bukan, satpam." Permainan ini baru saja dimulai, dan hasilnya mungkin jauh lebih berantakan dari yang ayah bayangkan. Dalam 2 minggu, kantor Harto Group berubah menjadi panggung drama underground yang disutradarai oleh Mega. Mega, kini beraksi sebagai calon menantu, mulai mengubah hormat menjadi tuntutan. Ia berjalan dengan dagu terangkat, memperlakukan staf di bawahnya dengan penghinaan terbuka, terutama petugas kebersihan dan staf maintenance. Ia menggunakan kantin sebagai mimbar, memproklamasikan status barunya kepada teman-temannya. "Begitu aku menikah," katanya, melipat kakinya dengan angkuh, "suamiku akan menandatangani surat pemecatan untuk para penggosip dan pecundang yang tidak tahu bagaimana berbicara kepada nyonya besar mereka." Dialog kontroversial ini didengar oleh Rizky dari kejauhan,
yang saat itu sedang menyapu lobi. Rizky mencatat bahwa Mega tidak hanya haus uang, tetapi juga haus akan pembalasan dan kekuasaan untuk menghancurkan orang lain. Suatu sore yang terik, Dewi menghampiri pos Rizky, memegang sebotol air dingin. "Hari ini sangat panas, Mas Riz. Ini untukmu," katanya tulus, tanpa ada rasa superioritas. Rizky merasa aneh. Kebaikan murni ini terasa sangat mengganggu sinismenya. Di benaknya, ia mencari-cari motif tersembunyi Dewi. Apakah ini bagian dari strateginya untuk terlihat baik di mata orang lain? Tetapi tatapan matanya jujur. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Pak Harto mengumumkan pengunduran dirinya dan kedatangan perwakilan sementara, bernama Pak Budi, seorang red herring yang ditanamkan oleh Hardian untuk memperumit situasi dan menguji Mega lebih jauh. Jantung Mega bergetar. Jika putra Harto terlambat, Pak Budi yang tampan dan mapan bisa menjadi cadangan yang layak. Pada hari Pak Budi tiba, Mega memamerkan penampilan terbaiknya. Namun, di gerbang, ia melihat Rizky sedang membersihkan rumput. "Dasar satpam miskin," bentak Mega, nadanya penuh kebencian. "Jangan pernah bicara padaku, mulutmu bau. Jangan pernah menyapaku. Simpan sapaanmu yang menyedihkan itu untuk dirimu sendiri." Rizky, yang selama ini diam, merasa batas moralnya terlampaui. "Kamu tahu apa?" balas Rizky dengan suara rendah, tetapi tegas. "Kamu terlalu sombong. Seberapa putus asanya kamu sampai menghina orang yang bahkan tidak kamu kenal? Katakan padaku, apa kamu tahu bagaimana rupanya putra bos itu? Apa kamu pernah bicara dengannya?" Mega meledak, rasa malunya berubah menjadi amarah yang eksplosif. "Aku akan memastikan kamu dipecat," teriaknya, "dasar tidak berguna. Persis seperti ayahmu yang bodoh dan ibumu yang melahirkan anjing sepertimu." Hinaan kepada orang tua, almarhum ibunya, terasa seperti pisau tajam bagi Rizky. Dalam sejarah hidup Rizky, ibunya adalah satu-satunya sumber kebaikan murni. Wajah Rizky berubah menjadi amarah yang dingin. Ia berbalik dan berjalan pergi. "Kamu sudah menunjukkan siapa dirimu sebenarnya, Mega." Mega, yang mendidih, langsung menuju kantor Hardian Harto, siap menuntut pemecatan satpam yang berani menantangnya. Ujian moral yang direncanakan Rizky kini telah menjadi pertarungan pribadi yang brutal. Mega menerobos masuk ke kantor Pak Harto, menuntut Rizky dipecat. Hardian Harto mendengarkan, matanya yang tua meneliti kebohongan Mega yang terselip dalam amarahnya. Mega menuduh Rizky menghina orang tua, tetapi kemudian tergagap bahwa Rizky menghina ayah Mega, bukan Hardian. Dalam kepanikan, Mega bahkan tanpa sadar mengatakan bahwa Rizky menghina ayah bodoh, Mega, bukan Hardian. Hardian hanya menjawab dengan tenang, "Maaf, Mega. Aku tidak bisa memecatnya. Rizky adalah pemuda yang baik. Jika dia bertindak, pasti ada alasannya." Hardian tahu dia melindungi putranya, tetapi Mega menafsirkan ini sebagai favoritisme yang tidak masuk akal, yang semakin memicu kecurigaan dan kebenciannya. Sementara itu, Rizky menyadari bahwa ujiannya harus dipercepat. Ia tidak bisa terus-menerus membiarkan Mega menghina Dewi dan dirinya. Ia memutuskan untuk mengambil risiko terbesar, mengakui perasaannya kepada Dewi dalam penyamarannya. Sore itu, di gerbang belakang, Rizky yang mengenakan seragam lusuh memanggil Dewi. "Dewi," ia memulai, "aku tahu aku hanya satpam. Aku tidak punya apa-apa, tapi aku mencintaimu." Jantung Rizky berdebar kencang, menanti penolakan yang akan mengkonfirmasi sinismenya. Namun, Dewi tersenyum. "Aku juga menyukaimu, Rizky. Aku suka caramu berdiri di gerbang, selalu serius, selalu sopan." Pengakuan Dewi bukan tentang kekayaan, melainkan tentang karakter. Dewi kemudian berkata, "Aku tidak peduli dengan putra Pak Harto. Kalau kita kehilangan pekerjaan karena cinta, kita bisa mencari pekerjaan lain. Tapi menemukan cinta sejati tidak mudah." Kata-kata ini menghantam inti sinisme Rizky. Seorang wanita yang bersedia melepaskan janji kekayaan demi seorang satpam. Pada saat yang sama, suplot Pak Budi mulai memanas. Mega, yang tidak sabar, memulai hubungan rahasia yang kotor dengan Pak Budi, perwakilan sementara yang kaya dan tampan. Mega melihat ini sebagai polis asuransi kekayaan ganda. "Aku akan kelola keduanya,"
bisiknya pada sahabatnya, aku terlalu cantik untuk menderita. Namun, yang tidak ia ketahui, Pak Budi adalah agen ganda yang dipekerjakan Hardian untuk memantau moral Mega. Pak Budi adalah pria berkeluarga yang tidak memiliki niat untuk meninggalkan istrinya. Mega menjadi curiga terhadap kedekatan Rizky si Satpam dan Dewi. Rasa cemburu karena Satpam yang ia hina bisa mendapatkan wanita yang lebih baik darinya menguasai dirinya. Ia menyuruh petugas kebersihan untuk mengikuti Rizky. Petugas kebersihan itu melihat Rizky dan Dewi berciuman di tempat parkir sepi. Mega, yang sekarang memiliki bukti yang dia yakini akan menjatuhkan Dewi, menelepon Pak Harto. "Pak, saya harus bertemu Bapak. Saya punya informasi tentang karyawan Bapak yang melanggar etika dan merusak citra perusahaan." Ia tidak sabar. Ia yakin Dewi dan Rizky akan segera dipecat, dan ia akan berdiri sebagai satu-satunya kandidat yang pantas. Keesokan harinya, Mega menyerbu kantor HRD, tempat Dewi bekerja. "Aku sudah tahu, kamu pacaran dengan Satpam miskin itu. Aku melihat kalian berciuman. Aku akan melaporkanmu kepada Pak Harto," teriak Mega. Dewi, alih-alih panik, tersenyum tenang. Kontroversi yang sesungguhnya ada pada ketenangan Dewi dalam menghadapi ancaman. "Silakan," balas Dewi, menaikkan satu alisnya. "Aku juga akan buka mulutku." "Maksudmu apa?" Mega terkesiap. "Aku tahu tentang hubungan rahasiamu dengan Pak Budi," kata Dewi, suaranya tegas. "Aku melihatmu menyelinap ke kantornya. Kita lihat siapa yang akan dipecat Harto Group duluan." Mega gemetar. Ia tidak menyadari bahwa kebanggaannya telah membuatnya ceroboh. Dewi melangkah maju dan memberikan pukulan terakhir yang menghancurkan. "Kamu pikir aku tidak tahu ceritamu, Mega? Bagaimana ibumu hamil dari pria lain saat masih menikah dengan ayahmu? Itulah darah yang mengalir di nadimu. Itulah kenapa kamu mengejar dua pria dan masih berbohong dengan bangga." Pengetahuan Dewi tentang rahasia keluarga Mega yang sangat pribadi menunjukkan betapa dalamnya konflik ini, menjadikannya pertempuran pribadi yang menyakitkan. Mega berteriak, malu dan marah. "Kamu anak dari bukan siapa-siapa." Dewi mengeluarkan ponselnya. Ia memutuskan bahwa ia tidak akan menunggu hasil tes Hardian. Ia harus mengakhiri drama ini dengan integritasnya sendiri. Dewi menghubungi Hardian Harto dan menyalakan speakerphone di hadapan Mega. "Pak Harto, saya menelepon untuk memberitahu Bapak dengan hormat bahwa saya tidak lagi tertarik dengan putra Bapak. Saya menemukan orang lain. Saya jatuh cinta dengan Rizky." Keheningan melanda ruangan. Mega membeku. Hardian menjawab, "Tidak masalah sama sekali, Nak. Aku menghargai kejujuranmu. Aku ingin bertemu denganmu di rumahku akhir pekan ini." Hardian, yang selama ini memantau, bangga dengan pengorbanan finansial yang dilakukan Dewi atas nama cinta. Sesaat kemudian, giliran Mega yang menerima telepon Hardian, yang juga mengundangnya untuk bertemu. Mega, yang masih terpana, mengira Hardian memanggilnya untuk perkenalan resmi. Ia menari di tempat. "Calon suamiku sudah di rumah. Aku tidak sabar untuk menikah dengannya dan menendangmu serta pacar penjaga gerbangmu." Dewi menggelengkan kepala. "Kamu tidak tahu kapan kamu diundang ke aibmu sendiri." Sabtu pagi tiba di Menshahen Hardian Harto. Hardian duduk di kursi besarnya. Di sampingnya, duduk Rizky, tidak lagi dalam seragam pudar, tetapi dalam setelan jas desainer yang mahal, arloji emas berkilauan, dan sepatu mengkilap. Wajah Rizky sang satpam telah menghilang, digantikan oleh Dr. Rizky Harto, sang pewaris tunggal. Panggung untuk pengungkapan yang kejam telah siap. Dewi tiba di Menshahen. Ia mengenakan gaun sederhana yang memancarkan keanggunan. Hardian memeluknya. Ketika ia melihat Rizky, matanya melebar. Ia menatap pakaian mahal dan penampilannya yang bersih. "Rizky?" Hardian tersenyum. "Dewi, perkenalkan putraku, Dr. Rizky Harto." "Ya, pria yang sama yang kamu kenal sebagai satpam yang rendah hati." Air mata menggenangi mata Dewi, bukan karena penipuan, tetapi karena validasi tulus yang ia terima. "Aku senang aku mengikuti hatiku," bisiknya. Ia memandang Rizky dan menyadari bahwa ia telah memenangkan loter moral, bukan loter finansial. Tiba-tiba, pintu terbuka.
Mega masuk seperti badai, mengenakan gaun merah ketat dan riasan berlebihan, berjalan dengan langkah ratu yang akan dimahkotai. Ia memindai ruangan. Ketika matanya jatuh pada Rizky, ia membeku. Apa yang dilakukan satpam kotor ini di sini? Teriaknya, menunjuk Rizky. Siapa yang memberinya pakaian bagus? Ini lelucon. Rizky berdiri, tatapannya tenang dan menghukum. Senang bertemu denganmu juga, Mega. Mega, yang masih tidak mengerti, berbalik ke Hardian. Pak, suruh satpam ini pergi. Dia membuat tempat ini bau. Saya datang untuk bertemu putra Bapak. Saya siap menjadi istri. Rizky melangkah maju. Kalau begitu, izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah Dr. Rizky Harto, putra tunggal Pak Harto. Pria yang sama yang kamu hina, rendahkan, dan ejek. Tas Mega jatuh ke lantai. Mulutnya terbuka lebar, tanpa suara. Ia mundur perlahan. Kebenaran yang kejam menghantamnya. Hardian Harto berdiri. Kamu gagal dalam ujian, Mega. Kamu menghina putraku, berbohong, dan bahkan berbicara buruk tentang almarhum istriku. Kamu tidak layak menjadi bagian dari keluarga ini. Mega jatuh berlutut, menangis. Tolong, Pak, maafkan saya. Saya putus asa. Saya pikir dia bukan siapa-siapa. Rizky menatapnya dengan jijik, sinisme lamanya kembali, membenarkan semua ketakutannya. Kamu hanya menghormati orang ketika kamu tahu mereka punya uang. Kamu tidak pernah peduli dengan hati, hanya dompet. Selamat tinggal, Mega. Ia diantar keluar oleh penjaga. Saat dibawa pergi, Mega berteriak pada Dewi, kamu penyihir. Kamu mencurinya dariku. Dewi tersenyum tipis. Tidak, Mega. Kamu kehilangan dia sendiri. Ia menambahkan peribahasa terakhir yang tajam, burung bodoh yang terbang tanpa arah akan jatuh ke perangkap pemburu. Kamu terbang terlalu tinggi, dan sekarang kamu jatuh. 1 tahun kemudian, Rizky dan Dewi, yang kini hidup dalam kedamaian dan integritas, menyambut seorang putra. Sementara itu, Mega menemukan konsekuensi pahit dari permainannya. Ia hamil dari Pak Budi, sang perwakilan sementara. Namun, ketika ia pergi ke rumahnya, ia diberitahu bahwa Pak Budi telah pindah ke luar negeri bersama istri dan anak-anaknya. Pak Budi adalah pria berkeluarga, dan Mega hanyalah pelarian sesaat. Mega ditinggalkan, tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa siapa-siapa. Ia duduk sendirian, menyadari bahwa obsesinya pada kekayaan telah membuatnya kehilangan segalanya, bahkan martabatnya sendiri. Setelah melewati badai ujian moral yang kejam, Rizky dan Dewi menemukan kedamaian yang sejati, membangun mahligai rumah tangga di atas pondasi kejujuran dan ketulusan, membuktikan bahwa cinta sejati tidak dapat dibeli dengan kekayaan. Namun, bagi Mega, ambisi dan kesombongan membawanya pada jurang penyesalan. Ia kehilangan segalanya dan harus menghadapi konsekuensi pahit dari pilihan yang ia ciptakan sendiri. Hikmah terbesar dari kisah ini sangat jelas, integritas dan kerendahan hati adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada semua emas di dunia. Kepalsuan dan kerakusan akan selalu terekspos, sementara kebaikan sejati akan selalu menemukan jalannya untuk dihargai. Ingatlah, ini adalah kisah fiktif yang dikemas serealistis mungkin agar kita semua dapat mengambil pelajaran berharga. Terima kasih banyak telah menemani kami hingga akhir cerita yang mendalam ini.